Bahkan Allah mengatakan kalian semua harus sujud pada itu. Dan mereka semuanya sujud kecuali satu, yaitu iblis. Karena iblis enggak, karena ia dihinggapi oleh penyakit congkak. Ya Allah, engkau suruh aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah, aku engkau ciptakan dari api, aku lebih kuat dari dia, aku lebih mulia dari dia, aku tidak akan sujud. Jadi bukan sementara yang kita dengar bahwa iblis mengatakan engkaulah yang berhak sujudi. Tidak demikian. Dia bilang aku tidak mau sujud karena aku lebih mulia. Maka terkutuklah manusia itu. Fasajada al-malaikatu kulluhum illa iblis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Apakah ini syirik? Jelas tidak. Sebab ini merupakan perintah. Bahkan lawan dari syirik, dia taat. Malaikat yang sujud, dia taat. Malaikat yang tidak sujud, dia terkutuk. Ma'asyiral muslimin. Yang kedua, sujud keluarga Nabi Allah Yusuf alaihissalam kepada beliau. Termasuk juga ayahanda Nabi Yakub. Seorang nabi, ayahnya Yusuf, ikut bersama anak kerabatnya sujud kepada Yusuf. Wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada wa qala hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Ma'asyiral muslimin. Apa sebab ini berlalu begitu saja dan dibenarkan oleh Allah? Karena tendensinya ibadah atau tendensinya mubah. Yang pertama, karena perintah Allah kepada malaikat, maka perintah harus ditaati. Allah lebih paham, Allah lebih mengerti. Allah bisa mengatakan kepada malaikat, sujudlah kepadaku. Tapi dia bilang sujud kepada Adam. Ini ayat, tidak ada dua kepala bertentangan dalam soal ini. Dan sujudnya keluarga Yusuf termasuk Nabi Allah Yakub, karena dewasa itu adat istiadat orang memberi hormat, salam hormat dewasa itu dengan sujud. Jadi mereka yang mengatakan secara mutlak bahwa memperingati hari kelahiran Muhammad SAW yang cuma hanya berdiri hormat, tidak ada sujud, dan tidak akan kita bikin satu peringatan maulid dengan sujud. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak berani sujud kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan dahi kita tidak sampai menatap ke bumi kecuali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin. Jadi berdiri itu saja saya kira bukan bid'ah dhalalah dan bukan syirik. Saya mohon dari mereka itu jangan berkelebihan. Allah berfirman, la taghlu fi dinikum. Jangan kamu melebih-lebihkan dalam agama. Sebab sudah disepakati oleh ahli sunnah qaidah usul al-umur bi maqasidih. Tiap sesuatu itu dinilai oleh Allah dengan tujuannya. Dan al-hukmu yaduru haitsu taduru al-'illah. Hukum itu berputar dan berkisar sekitar illahnya. Kalau seorang tukang kayu membuat meja biasa, dia mubah, tidak ada larangan. Anjuran pun juga tidak. Tetapi kalau dia sudah menyediakan meja itu untuk biliar dan biliar dipakai untuk judi, maka tukang kayu tadi dicegah, jangan membuat kayu, jangan membuat meja. Kalau untuk itu, pabrik botol kalau untuk whisky lain dengan orang membuat botol untuk kecap dan lain-lainnya. Ad-dinul Islami yusr. Ma'asyiral muslimin. Maka selama tak ada maksud menyembah, selama hal itu kita lakukan karena dorongan kasih sayang, menghormat, maka saya kira dan saya yakin tidak ada apa-apa. Di samping itu, kita juga harus toleran kepada saudara-saudara yang tidak mau berdiri maulid. Tidak ada paksaan. Kita tidak perlu memaksa orang harus bangun. Kalau tidak berdiri tidak apa-apa. Sebab itu keyakinannya gitu.
kita hormati dan hargai dia punya keyakinan. Tidak perlu kita paksakan dia. Ma'asyiral muslimin, ya. Tidak boleh ada paksa memaksa, sindir menyindir, apalagi celah mencela dan kafir mengkafirkan. Memang berdiri itu tidak diperintahkan, juga tidak ada di zaman Nabi dan sahabat. Hanya ijtihad sementara ulama melaksanakan adat menghormati Nabi semaksimal mungkin berupa berdiri. Dengan demikian kita akan dapat bersatu, kita akan dapat hormat menghormati, dan kita akan bersama-sama jalan menuju satu arah keridhaan Allah. Derap langkah kita sama, tidak centang perenang seperti sekarang. Ma'asyiral muslimin, akhirnya nasihat kecil kepada kita semua. Pertama kepada diri saya, janganlah kita membiasakan diri memvonis in absentia kepada saudara kita muslim atas dasar textbook thinking kita sendiri. Itu salah dan akan mengakibatkan fatal bagi umat. Kalau saudara belum tahu apa yang saya kerjakan, lalu saudara dari jauh in absentia saudara mengatakan Husain Habsyi musyrik atau Husain Habsyi PKI atau Husain Habsyi itu dan ini, maka saudara dosa atas dasar apa yang saudara pikir atau atas dasar textbook saudara. Ini tidak benar. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan tabiat dan watak seperti itu. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Maka semua yang hidup di atas bumi ini akan dapat percikan rahmat Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Muslimkah dia, kafirkah dia, ataukah orang masih sedang bingung mencari, tetap dia dapat rahmat Allah melalui ini. Jangankan manusia, ternak pun, binatang-binatang pun akan pasti dapat percikan dari rahmat Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau saudara ingin bukti, maka saya akan bawa satu contoh. Sebab membawa beberapa contoh akan memakan waktu. Seekor kambing yang dihalalkan oleh Allah dimakan oleh manusia. Nabi Muhammad SAW mengajar kita dalam buku-buku hadis, jangan kamu potong kambing sembarangan. Ditentukan tempat yang dipotong. Disuruhnya kita mempertajam pisau supaya itu kambing tidak berasa. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Biar yang kamu sembelih ini tidak merasa sakit. Kalau kamu punya pisau, tumpul. Jangan kamu siksa binatang itu. Di tengah-tengah zaman seperti sekarang, di tengah-tengah manusia mengetok kepala kera untuk diambil otaknya, itu kera di dalam keranjang atau di dalam peti, seperti yang terjadi di Hong Kong dan di restoran-restoran besar di dunia. Kera dimasukkan dalam tong, cuma kepalanya saja dicukur buta, diketok, sekali getok diambil itu, dibuang tulangnya, diambil itu otak yang masih kedip-kedip begini dengan darahnya, dicampur dengan whisky dan diminum dan dimakan. Itu kera, bagaimana kagetnya, bagaimana perasaan itu binatang. Dia berasa seperti kita, dia sakit seperti kita. Buktinya kalau anda gigit kakinya kucing, anda dicakar, artinya dia mau balas. Di tengah-tengah manusia mencekek hewan sampai kelagapan, ini tidak ditaruh di satu kali, malah lebih afdal kalau bisa satu kali, sering habis, dan ditentukan tempat yang kalau itu kena mati. Ada orang yang menikam, ada orang yang dari belakang, dari muka ditikemi itu binatang. Alangkah sengsaranya binatang itu. Ma'asyiral muslimin, lebih lagi daripada itu, kucing, maaf, nuwun sewu, anjing. Itu Rasulullah SAW menyuruh kita menjaga, berperasaan halus kepada binatang-binatang yang sekaligus merupakan makhluk seperti kita. Kenapa itu perempuan pelacur yang disebutkan oleh Bukhari
ceritanya Rasul menceritakan satu orang perempuan lacur, tidak pernah berbuat amal baik. Pada satu waktu melihat anjing yang sedang haus, berdiri di atas sumur, mau terjun takut, tapi lidahnya membuktikan dia haus. Itu perempuan cepat-cepat mengambil, menimbakan anjing ini dan diminumkan. Apa kata Rasulullah SAW? Perempuan itu dimaafkan oleh Allah dosa-dosanya. Jadi bukan sholat, bukan dengan sholat, dia belum sholat, dia tidak pernah sholat, dia nuwun sewu mursal, kata orang Jawa. Sudah segala perbuatan maksiat dikerjakan, tapi karena kasih minum anjing, dia masuk surga. Sebaliknya ada perempuan yang lain mengurung kucingnya di dalam kamar, tidak dikasih makan dan tidak dikeluarkan. Manusia perempuan itu masuk neraka. Hadisnya berbunyi, dakhalat imra'atun an-nar fi hirratin habasatha la hiya at'amatha wa la hiya lada'uha ta'kulu min khashash al-ard. Masuklah seorang perempuan itu ke neraka hanya karena seekor kucing yang dia kurung di kamar, tidak dikasih makan dan tidak dikasih keluar. Karena apa? Karena hatinya tidak ada rahmah. Allah itu rahmat, dan ini manusia rahmat. Karena itu yang mau berhubungan dengan manusia seperti ini, dia mesti menyetel kekejamannya itu menjadi kendu sampai ada rahmat, baru kenal nanti, baru merasa nikmat. Bagaimana beliau asor, bagaimana beliau berbicara itu jujur, benar, tidak berliku-liku, tidak bohong, tidak dusta. Ma'asyiral muslimin, untuk membuktikan kebenaran tadi banyak cerita. Nah, sampai kira-kira kita berjilid-jilid yang membicarakan tentang hal ini, maka saya kira apa yang sudah kita dengar tadi cukup. Kalau mau ditambah sedikit adalah pokok-pokok. Nabi SAW mengatakan, hei umatku, andai kata kamu tahu dengan yakin umurnya jagat, umurnya dunia ini tinggal satu malam, dan di tanganmu ada buele atau bibit satu pokok, tanamlah bibit itu. Jelas? Artinya jangan ada satu kesempatan yang kamu tinggalkan, kamu masih bisa tanam, kamu tidak tanam. Dan kata beliau, jangan menunggu kamu yang makan, tanam dan lepaskan kepada manusia di belakangmu kalau kau tidak umur panjang. Lepaskan pada burung-burung, lepaskan pada pada si pencuri untuk mencuri. Itu kata beliau, kamu punya pahala tetap tidak kurang. Biar dicuri oleh si pencuri. Mungkin dia teringin melihat jambu yang merah, kemerahannya luar biasa. Mungkin dia kepingin melihat mangga gadong yang bergantungan di pokoknya, dia curi. Allah memberi dia rezeki dan kamu